Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suhadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini telah datang tamu yang akan menjadi narasumber pada diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya langsung perkenalkan. Beliau adalah Bapak Muhammad Ramli Rahim. Beliau adalah aktivis 98. Beliau ini memiliki jam terbang yang sangat luar biasa. Mendirikan Ikatan Guru Indonesia. Beliau adalah mantan ketua umum Ikatan Guru Indonesia. Dan setelah selesai memimpin ketua umum selama 5 tahun, beliau mendirikan lagi namanya Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Dan tak kalah yang menjadi apalagi poin penting, kami mengundang beliau hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Ketua Umum Milenialis Indonesia, sebuah relawan pemuda untuk sosok seorang Bapak Anies Baswedan yang kita ingin membedah bersama beliau. Kira-kira Bapak Anies Baswedan itu arahnya kemanakah di 2024? Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya bersama Bapak Muhammad Ramli Rahim akan membedah pilihan politik Anies Baswedan kemanakah di 2024. Baik, Pak Ketum, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Pak Ketum ini selalu saya rindukan karena beliau adalah sahabat saya. Saya sering berdiskusi dengan beliau, ngopi bareng, tapi akhir-akhir ini agak jarang karena kesibukan masing-masing. Kakak Ketum, saya sering memanggil beliau Kakak Ketum. Bapak Anies Baswedan sudah bulat ingin maju di Pilpres. Bagaimana pandangan Kakak Ketum? Apakah beliau memang sudah bulat ingin maju di Pilpres, atau ada kajian-kajian lain, atau ada pandangan-pandangan lain yang tentu Kakak Ketum jauh lebih memahami dan publik ingin mengetahuinya? Silakan Kakak Ketum. Ya, terima kasih Pak Diripi, Pak Suhadi Idris Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kawan-kawan semua pemirsa Ipiso. Jadi terkait Pilpres 2024 sebenarnya masih jauh ya. Sekarang 2021, belum setengah pemerintahan Jokowi, tapi kita sudah bicara Pilpres. Tapi gaungnya sudah luar biasa. Kalau terkait tadi pertanyaan Pak Dir, Anies itu kan seperti air mengalir sebenarnya. Jadi mulai dari jabatan menteri, jabatan gubernur, hampir-hampir tidak ada yang dicita-citakan. Jadi hampir semua mengalir seperti air, dan airnya selalu mengalir ke tempat yang baik gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya seperti beliau jadi menteri, kemudian dalam tanda kutip diberhentikan ya sebagai menteri, dan beliau cerita ke saya bahwa ketika Pak Jokowi memanggil beliau untuk diresapel sebagai menteri, beliau sebenarnya ditawari mau jabatan apa selain itu. Tapi beliau menyampaikan bahwa Pak Jokowi sudah mencukupkan tugas beliau dan saya tidak perlu minta apapun. Beberapa saat setelah itu, kemudian beliau sempat sakit. Ya. Pada saat sakit itulah Pak Sandiaga Uno kemudian mendatangi beliau untuk diajak bertarung di Pilgub DKI 2017 lalu. 2017. Jadi cita-cita menjadi gubernur pun sebenarnya tidak ada di tangan beliau. Di angan-angan beliau tidak ada. Tapi kemudian itu memang jalan. Kemudian karena beliau memang petarung ya, dalam posisi ketika diberi tanggung jawab beliau akan bekerja keras ya, tapi tidak dalam posisi memburu semuanya. Baik. Sama dengan Pilpres ini, kalau sekarang kita tanya arah Anies mau jadi capres atau tidak, pasti dialihkan ke pembicaraan lain. Tetapi memang beliau sudah menegaskan bahwa kalau memang itu diinginkan, ya, masyarakat menginginkan itu, maka insya Allah beliau siap.
Cuman kalau beliau yang ngotot untuk jadi capres, kelihatannya belum. Ya. Di posisi itu yang beliau sampaikan ke kami. Jadi tugas kami sebenarnya seperti di Milianis ini ya membangun kekuatan masyarakat supaya menjadi kekuatan yang memang menginginkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Posisinya di situ. Iya. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, pembuka dari Kakak Ketum. Baik, kita pendalaman. Nah, Kakak Ketum, tidak bisa dipungkiri Pak Anies ini adalah representatif dari tokoh oposisi saat ini. Ini beliau mengakui atau tidak mengakui, kelompok-kelompok oposisi semua berdiri di belakang beliau. Prabowo yang dulu menjadi ikon di kelompok oposisi ini beransur-ansur ditinggalkan dan mencari sosok baru, dan kelihatannya sosok yang terlihat itu oleh publik adalah Pak Anies. Nah, kelompok oposisi ini kan tidak sedikit. Kalau kita melihat hasil Pilpres, Pak Jokowi kan hanya 55%. Artinya masih ada 45% yang tidak memilih Pak Jokowi. Dari 45% itu kalau kajian beberapa lembaga riset tidak kurang dari 20-30% yang memposisikan diri sebagai kelompok oposisi. Artinya itu angka yang cukup bagus untuk sebuah langkah awal menuju Pilpres. Dan tentu seorang Bapak Anies Baswedan yang dikenal adalah tokoh cerdas di Indonesia ini, itu tidak mungkin membuang peluang ini. Nah, kajian hampir semua analis mengatakan bahwa peluang Pak Anies untuk maju itu sebenarnya cukup besar, walaupun sebenarnya tidak ditopang oleh partai politik. Tetapi itu tadi, ada kelompok oposisi yang cenderung ke beliau, dan ada partai yang juga memposisikan diri sebagai partai oposisi yang pasti dikait-kaitkan dengan ikon tokoh oposisi itu. Nah, ketika misalnya beliau sudah bulat menyatakan maju, apakah menurut analisis Pak Kakak Ketum ini beliau siap berhadapan dengan Pak Prabowo? Pak Prabowo ini kan publik tahu bahwa beliau adalah tokoh intelektual, Pak Anies menjadi gubernur di DKI Jakarta. Analisis dari Kakak Ketum, apakah memang kalau publik menginginkan beliau siap berhadapan dengan Pak Prabowo, atau ada kajian lain? Silakan. Kalau kita kembali ke 2019 ya, jadi 2019 itu Pak Anies memang diajak sama Pak Prabowo dan publik tahu. Ya, diajak sebagai betul. Bukan lagi rahasia. 3 kali beliau diundang bertemu, yes, sebagian kehambalannya. Dan memang beliau untuk posisi wakil presiden, beliau lebih memilih untuk tetap jadi gubernur DKI Jakarta. Kenapa? Karena ini persoalan tanggung jawab, persoalan kemampuan dan wewenang untuk mengubah sesuatu. Betul. Dan beliau ini bukan orang yang memburu jabatan, tapi menginginkan tanggung jawab itu ada di tangannya dan menjalankan tanggung jawab itu dengan baik. Di situ posisinya Pak Anies. Nah, kalau pertanyaannya apakah siap berhadapan dengan Prabowo misalnya? Ketika publik menginginkan dia maju. Sebenarnya di 2019 kesempatan itu ada. Kesempatan itu ada. Dan beliau juga sampaikan ke kami ini bahwa saya tidak ingin mengulang peristiwa 2014. Artinya Pak Anies tidak akan melawan Pak Prabowo saat itu. Iya. Kenapa? Yang pertama, masa jabatan sebagai gubernur belum berakhir. Baru saja. Yang kedua, Pak Prabowo punya peran besar membuat beliau jadi gubernur. Tetapi itu 2014. Ya, kondisi berbeda 2017 ke 2021. Iya. 2021. Kondisinya tentu berbeda sekarang. Betul. Karena Pak Anies sudah menunaikan janji politiknya dengan Pak Prabowo untuk menjalankan tugas sebagai gubernur DKI selama 5 tahun. Jadi kalau pembahasannya apakah Pak Anies masih punya utang politik ke Pak Prabowo, 2021 kita lihat dilunaskan atau tidak kan? Di situ posisinya. Terkait 2024 tentu sesuatu yang berbeda. Apakah Pak Anies mau tetap di DKI Jakarta atau mau ke Pilpres? Semua sangat tergantung keinginan rakyat Indonesia, bukan keinginan beliau sendiri ya. Nah, kalau melihat posisi sekarang dalam kondisi negeri ini memang butuh sosok pemimpin yang berbeda. Kita melihatnya Pak Anies tidak memilih siapapun lawan. Bahkan kalau Jokowi 3 periode pun kita siap menghadapi gitu, untuk menghadapi itu semua. Jadi saya pikir bukan lagi persoalan apakah Pak Anies akan lawan Jokowi, akan lawan Prabowo dan sebagainya, itu bukan persoalan.
beliau sangat tergantung apakah dicalonkan oleh partai politik atau tidak, kemudian diinginkan masyarakat atau tidak, karena tidak mungkin dicalonkan partai politik kalau tidak diinginkan oleh masyarakat. Betul. Ya. Saya kira seperti itu. Ya, baik sahabat dan sobat IPISA, pendalaman dari Kakak Ketum. Kita lanjut mendalami Kakak Ketum. Ya, Pak Anies saya tadi sebutkan bahwa beliau dianggap representatif dari oposisi dan ada juga yang mengatakan dia antitesa dari sosok seorang Jokowi, Kakak Ketum. Kenapa? Karena kalau kita melihat perkembangan perjalanan bangsa ini dari pilpres ke pilpres, itu selalu dibutuhkan sebuah sosok baru atau antitesa dari kepemimpinan pada saat itu. Misalnya dari Gus Dur ke Megawati ke SBY, yang notabene adalah seorang militer yang gagah, tinggi, besar kan, ya artinya pada saat itu orang menganggap di era Gus Dur dan Megawati situasi bangsa ini belum terlalu bagus karena baru transisi pada saat. Akhirnya orang merindukan sosok seorang TNI, muncullah SBY dan berhasil mengambil momentum itu. Nah kemudian muncul lagi Jokowi dengan Wondesonya yang dianggap tokoh sederhana, ya kan, dengan sosok yang merakyat, yang memperkenalkan politik apalagi door to door dari lorong ke lorong. Nah sekarang ini ada anggapan beberapa analis, pakar, pemerhati politik bahwa 2024 ini dibutuhkan lagi antitesa dari sosok Jokowi. Nah Anies dirintikan dengan tokoh itu. Selain Anies ada Ridwan Kamil, kemudian ada AHY gitu. Tetapi di sisi lain kalau kita lihat survei, ada juga yang menganggap bahwa Ganjar Pranowo ini adalah the next Jokowi dari segi karakter dan lain. Cuma yang membedakan, Ganjar membawa sebuah tambahan kelebihan-kelebihan dari segi komunikasi politik dan lain-lain. Nah seperti itu Kak Ketum. Nah kalau dilihat sampai hari ini komunikasi politik ke Anies untuk mewujudkan harapan-harapan sebagian dari kelompok-kelompok masyarakat ini yang kelihatannya memang diinginkan ditaruh di pundak Pak Anies. Jadi kalau Kakak itu mengatakan bahwa dia akan melihat suara rakyat, kemungkinan itu akan terwujud karena saat ini sudah kurang lebih di 18-20% masyarakat ingin mendorong Pak Anies maju dari riset-riset yang dikumpulkan. Nah kalau misalnya semakin berkembang pilihan-pilihan rakyat itu, kira-kira Kak Anies ini kecenderungannya membangun komunikasi politik ke partai-partai apa saja, dan kajian Kakak Ketum yang paling potensi bisa didekati beliau dan mengusung beliau itu partai-partai apa saja. Silakan Kakak Ketum. Ya, jadi kalau terkait Anies ini sebagai antitesa Jokowi, sebenarnya itu sesuatu yang tidak disengaja. Iya. Jadi ceritanya kalau di masa lalu Anies itu seperti apa ya? Kalau dia daratan itu dia melebar gitu. Tapi sekarang lebih menjadi palung gitu, lebih dalam. Itu memang pasca Pilgub DKI terjadi polarisasi dan kemudian ada kelompok-kelompok tertentu yang mengikatkan diri ke Anies Baswedan. Nah, itu kelompok militan yang cukup lumayan. Tetapi itu kan tidak cukup, Pak. Maksudnya tidak cukup, ya 20% tidak bisa jadi presiden. 50 harus 50% baru bisa jadi presiden. Tapi itu menjadi dasar. Ya, sehingga memang semua itu menjadi pertimbangan. Terkait partai politik, ya partai politik di Indonesia ini kan beda dengan pilkada ya. Pilpres dengan pilkada sangat jauh berbeda. Kalau pilkada, faktor-faktor elektabilitas partai pada saat pemilu itu cenderung tidak terlalu diperhatikan, lebih kecil diperhatikan. Dia lebih banyak kepada perjanjian-perjanjian politik, transaksi-transaksi politik yang kemudian membuat si A menjadi calon partai A, si B menjadi calon partai B, dan seterusnya. Tetapi di Pilpres, kebutuhan partai politik itu lebih kepada elektoral. Jadi bagaimana saya mencalonkan Pak Suhadi, Pak Suhadi memberikan impact yang bagus buat partai politik saya. Betul. Itu lebih ke arah situ. Betul. Kecuali para pemilik partai. Ya, kalau para pemilik partai kan mereka memang sudah punya calon yang tinggal bagaimana dielus-elus supaya bisa disenangi sama masyarakat. Ya, berbeda dengan partai-partai politik yang sampai hari ini tidak memunculkan calon siapapun dan sebagainya. Krisis kepemimpinan ya. Sebenarnya bukan krisis kepemimpinan, tapi memang
mereka mencari tokoh-tokoh dari luar. Iya. Kalau misalnya di internal mereka kan ada tokoh-tokoh Iya. yang kuat di dalam mereka. Tapi tidak terekam survei kakak Ketum. Ada juga Indikatornya ada kan, juga ya, yang ya. survei. Cuman memang ya pertimbangannya selalu apakah majunya si A Ya. itu mampu membuat partai politik itu mendapatkan nilai Kesuksesan, elektoral yang tinggi nilai di elektoral. di pilkada, Betul. di pemilu ya. Di pemilu ya. Kan Kenapa seperti itu? Karena memang bersamaan, pelaksanaannya bersamaan. Kemudian yang kedua kebutuhan mereka ada di situ. Ya. Masa depan partai ada di situ. Jadi misalnya partai-partai yang tidak punya, ya kalau misalnya kita di masa lalu, kenapa teman-teman di Gerindra ngotot Prabowo harus maju? Iya. Ya meskipun mungkin setengah yakin Iya, bisa maju mengalahkan atau tidak ya, Betul. tetapi ngotot tetap majukan Pak Prabowo. Iya. Padahal pada saat itu Anies bisa jadi alternatif. betul. Itu lebih pada pertimbangan elektoral partai. Sama dengan PDI Perjuangan kenapa mengambil Jokowi? Iya. Ya karena memang menginginkan kemenangan di Iya. Pemilu 2014 tadi. Jadi kalau itu partai-partai yang ke Anies, ya kalau dalam secara internal ada minimal 2 partai yang memang sudah sangat dekat dengan Anies. Sangat dekat dengan dia. Kalau mungkin dipresentasikan sudah di atas 80%. Iya. Artinya ini kan politik. Iya. Politik bisa berubah besok pagi. Iya, ini kan asumsi kita hari ini, asumsi politik kita hari ini. Tetapi partai-partai ini yang pertama kita kan melihat Iya. partai-partai punya ciri-ciri ya. Iya. Yang pertama partai yang tidak pernah mengusung calon sampai Iya. hari ini. Iya. Tapi punya kedekatan dengan Anies. Anies. Artinya PKS itu mungkin. satu. Kemudian yang kedua, partai ini sering melibatkan Anies misalnya baik di level wilayah, kemudian di pusat itu mungkin seperti itu. Iya. Kalau itu mungkin Pak Dirus tidak perlu saya sebut partainya. Nasdem. Tetapi ada partai-partai itu sudah bisa dibaca Iya. bahwa partai ini sering mengundang Pak Iya. Anies, hampir semua acaranya Pak Anies Betul. diundang, dan yang lain tidak diundang. Betul. Gitu. Yang kedua, dia tidak pernah memunculkan calon. Iya. Tidak ada Kalau figur di kalau internalnya, memunculkan benar. calon, kita juga bisa baca bahwa oh ini tidak mungkin dicalonkan. Iya. Itu tidak mungkin. Hanya 02 kalaupun mungkin. Bisa ya. Iya. Tapi kalau internal kami sangat baik karena 2 partai politik ini itu memberikan Anies porsi tanpa mengikat cawapres. Jadi sebenarnya Anies itu cukup bebas menentukan Iya. cawapres. Bisa karena partai penambah sebagai calon, bisa karena orang luar yang punya kekuatan elektoral yang bagus, ya. Dan kekuatan finansial mungkin. Ada yang punya kemampuan finansial yang Iya. bagus, semua jadi pertimbangan. Iya. Dan keuntungannya itu tadi tidak dibebani dengan Cawapres. paket. Jadi ini sebenarnya yang cukup menguntungkan. Iya. Baik, sahabat dan sobat Ibiso, pendalaman kita dalam membedah arah dan tujuan Pak Anies Baswedan menuju 2024 semakin asik dan menarik dikaji. Saya lanjut ke Kakak Ketum. Nah, ini kalau kita berasumsi ya, berandai-andai, kalau saya melihat Pak Anies ini untuk menjadi peserta di Pilpres ini peluangnya sangat besar, gitu. Karena itu tadi antitesa representatif oposisi tidak bisa dipungkiri, itu satu kekuatan yang lebih real saat ini dibanding misalnya koalisi Jokowi yang harus berebut untuk mendapatkan restu dari koalisi istana, kan seperti itu. Nah, tadi sudah ada gambaran bahwa 2 partai, saya meraba-raba partai yang dimaksud dalam PKS dengan Nasdem karena memang kedua partai ini dianggap dekat dengan Pak Anies. Nasdem walaupun koalisi pemerintah tapi belakangan ini lebih agak menarik diri dari koalisi pemerintah dalam hal komunikasi politik karena kelihatannya Nasdem dengan PDIP ini tidak terlalu ketemu. Nah, menarik sekarang kita kaji ke arah peta 02. Kak Anies atau Pak Anies ini semua orang berpendapat kalau dia hanya ditawar 02 dia tidak mau. Karena karakter dan prinsip beliau bahwa berbuat untuk bangsa itu hanya bisa di penentu kebijakan. Itu sering dia pertegas dalam beberapa komunikasi politiknya, termasuk ketika diajak menjadi 02 oleh Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya, kalau beliau sudah ada partai, kira-kira untuk mencukupi 2 partai itu kan mungkin masih butuh koalisi, Kakak Ketum ya. Artinya dia masih membutuhkan tokoh
yang bisa membawa tambahan partai ya. Nah, kajian saya ada beberapa tokoh yang memang kapasitasnya hanya di 02. Ada AHY dari Demokrat, Caimin, Muhaimin Iskandar dari PKB. Nah, kemudian ada dari Indonesia Timur seperti misalnya Andi Amran Sulaiman, walaupun dia bukan tokoh partai tapi dia memiliki kedekatan partai dengan PAN, bahkan termasuk dengan PKS. Sebenarnya dia memiliki kedekatan dengan dua partai ini dan kecenderungannya bisa meyakinkan kedua partai ini, apalagi kalau dengan Bang Anies ya saya. Nah, dari Sumatera ini ya tentu ada Zulkifli Hasan sebagai ketua PAN, walaupun tidak ada apalagi istilahnya kewajiban ya dari partai itu harus kadernya, tergantung kondisi. Nah, tentu saya membedah bahwa di Indonesia ini kan ada 3 wilayah ketum ya, Indonesia Barat, Pulau Sumatera dan lain-lain, Pulau Jawa dan Indonesia Timur. Nah, tentu Bang Anies ini harus hati-hati loh dalam menentukan pilihan-pilihan itu ketum. Karena kita semua tahu bahwa Bang Anies ini masih perlu diriset sih. Saya tidak berani berasumsi terlalu jauh. Belum diidentikan dengan representatif tokoh Jawa asli, Kakak Ketum. Artinya memang dalam menentukan 02 harus ada kajian yang matang. Nah, kajian dimulai Anies dan tentunya dari Bang Anies sendiri, karena Kakak Ketum ini adalah saya tahu orang dekatnya dari Bang Anies, tentu ada kajian-kajian itu sering didiskusikan ketika ngobrol-ngobrol politik di internal. Kecenderungannya untuk cocok dengan Bang Anies untuk menutupi segala celah-celah itu dari mana saja, dari Indonesia Barat kah, Pulau Jawa kah, atau Indonesia Timur kan? Penentuan paket sebenarnya memang selalu menunggu detik-detik terakhir ya. Jadi hampir semua, termasuk kemarin Pak Jokowi kan menentukan Pak Ma'ruf Amin itu sangat mendadak. Iya, menjelang. Jadi hanya beberapa menit sebelumnya gitu. Iya. Nah, ini tentu saja menjadi pertimbangan-pertimbangan apakah si A, si B, si C dan seterusnya. Tapi sebelum dilanjut, tapi kan situasi 2024 pasti berbeda, tidak bisa disamakan dengan situasi Jokowi kemarin. Betul. Jadi kalau kami sampai sekarang ya memang masih alternatif ya. Jadi misalnya ketika saya ketemu Pak Anies, beliau tidak tanya saya tentang AHY, ya, tidak tanya tentang Muhaimin, karena saya yakin ada kelompok-kelompok lain yang lebih tahu mereka. Iya. Yang saya ditanya ya 2 tokoh dari Sulsel. Dari Sulsel ya. Andi Amran Sulaiman dengan Syahrul Yassin Limpo. Karena kalau cerita Indonesia Timur ya mungkin hanya mereka berdua ya. Ada seperti Pak Rahmat Gobel, tapi sampai sekarang kan belum kelihatan juga. Bahkan ada yang mengatakan calon gubernur aja dia di Gorontalo. Tidak bisa juga begitu. Sudah beredar anunya. Balihonya di sana. Jadi penentuan wakil itu kalau analisa kita ini terlepas dari memang arahnya kemana ya. Tapi kalau analisa kita Pak Anies itu punya kemampuan membaca data sangat baik karena beliau memang mantan peneliti. Mantap ya. Mantan peneliti di lembaga-lembaga survei, beliau pernah terlibat. Jadi profesor membaca data, menganalisa data, mengambil data, beliau punya keahlian di situ. Sehingga memang ketika seperti Pilgub DKI kemarin itu kan kalau sebelum pelaksanaan pilkada namanya disebut pun tidak. Tetapi ketika masuk ke gelanggang, beliau tahu apa yang harus dilakukan. Di posisi A, B, C dan seterusnya beliau paham betul apa yang harus dilakukan. Termasuk dalam menentukan wakil, saya kira. Kalau Pilgub DKI tidak bisa karena yang wajib justru wakil yang mengajak udah masuk. Jadi kebutuhan seperti misalnya menginginkan dari Jawa, tetapi partai politiknya tidak cocok dengan itu, ya berarti tidak bisa kan Pak Dir gitu. Atau menginginkan dari Sulawesi Selatan, tapi tidak bisa mencukupkan partai politik, itu ya sama saja. Sama saja kan. Atau menginginkan dari Sumatera, tetapi kan Indonesia ini kekuatan maksimal itu ada di Jawa, terutama Jawa Barat ya. Jawa Barat tambah Jawa Timur, Jawa Barat tambah DKI tambah Banten itu sudah setara dengan seluruh Indonesia Timur, ditambah beberapa Sumatera. Betul. Jadi ini memang menjadi pertimbangan banyak orang untuk bisa menganalisis ke sana. Belum lagi Jogja kan Pak Anies kan dianggap tokoh Jogja. Pak Anies itu sebenarnya orang bilangnya beliau Arab, tapi sebenarnya Arabnya sudah kecil. Kenapa? Karena semua dari kakek
dari neneknya itu semua orang Jawa. Iya. Dari laki-lakinya. Jadi hanya satu laki-laki dari Arab. Kemudian seterusnya itu menikah dengan orang Jawa semua. Oh, ini publik perlu tahu. Iya. Kakak gitu. Terakhir neneknya beliau, ibunya beliau orang Kuningan kan? Iya. Gitu. Jadi Sunda. Iya, Sunda. Jadi ini Anies itu tinggal sedikit sebenarnya darah Arabnya. Cuman karena dia laki-lakinya yang bertahan ke bawah, jadi orang menganggapnya darah itu ke situ. Dan penentuan wakil ini memang kita juga tidak bisa mengira-ngira, Pak Dir, karena kita akan selalu melihat itu di ujung. Semua orang akan bekerja keras ya. Seperti misalnya Kak Amran, ya kalau saya berharap beliau bekerja keras. Iya. Saya sangat gembira kalau beliau jadi wakilnya Pak Anies. Bang Anies, betul. Kak Sahrul misalnya, Kak Sahrul Yassin Limpo, kalau misalnya beliau memang masuk ke posisi itu, beliau Nasdem, sangat bagus kalau jadi wakilnya. Betul. Tetapi ya itu tadi, tidak mungkin sesuatu diambil jadi wakil, seseorang diambil jadi wakil kalau tidak memiliki kekuatan tertentu. Betul, tidak bisa membantu. Betul. Bantuannya seperti yang saya sampaikan tadi. Betul. Apakah kekuatan partai, mencukupkan partai politik, finansial atau geopolitik, elektabilitasnya mumpuni itu. Punya basis real kan? Ini menjadi, dan yang terakhir partai koalisi menyetujui dia. Iya, kan tidak bisa juga kalau tidak disetujui. Bisa amburadul itu gerakan kalau tidak disetujui. Kalau saya ditanya, kemarin memang saya jelaskan ke beliau tentang Pak Amran ya, termasuk dengan Pak Sahrul. Pak Amran itu begini yang dilakukan sekarang, karena beliau setelah tidak lagi kan sama-sama jadi menteri dulu. Setelah tidak jadi menteri, ini yang dilakukan dan sebagainya. Sepengetahuan saya. Ya, bocorannya pernah ketemu beliau. Tentu saja apa yang saya sampaikan ya semua yang baik-baik ya, tidak kelemahan-kelemahan ya hampir tidak ada yang saya sebutkan kelemahan-kelemahan. Jadi memang kita ingin, saya secara pribadi karena saya orang Bugis Makassar, ya tentu saja saya menginginkan salah satu dari mereka yang jadi wakil Pak. Tetapi itu tadi, keberadaan mereka sebagai wakil harus memastikan kemenangan. Iya. Kalau tidak bisa memastikan kemenangan, ya kita juga angkat tangan. Iya, tidak mungkin. Betul. Karena tujuannya orang maju untuk menang. Betul. Nah, baik. Dari Indonesia Barat sendiri tidak ada ya tokoh-tokoh yang mungkin minimal masuk kajian dipertimbangkan. Adakah dari tokoh-tokoh Indonesia Barat? Dari Sumatera kita tidak melihat. Mendagri saya Tito Karnavian. Salah satu yang mungkin bisa dipertimbangkan ya Pak Tito. Pak Tito ya. Memang sih kalau di Indonesia Barat kelihatannya menonjol cuma Pak Tito saja. Di daerah Sumatera ya. Kalau di Barat kan di Jawa ya banyak. Kalau di Jawa banyak, betul. Dan saya pikir AHY, Caimin adalah tokoh-tokoh terdepan ya kalau di Pulau Jawa. Termasuk Erlangga. Nah, ini menarik. Ada beberapa teman-teman yang pernah saya temani diskusi baru-baru ini, Kak Ketum, memberikan analisis bahwa analisa beliau masuknya seorang Erwin Aksa dari jajaran petinggi Golkar itu katanya membuka ruang komunikasi politik antara Bang Anies dengan Golkar, dijembatani sosok seorang Pak Erwin Aksa karena dianggap dekat sama kedua-duanya ya, dekat sama Pak Anies, dekat sama kan Golkar sudah pasti dekat karena dia bagian dari kader inti. Peluang Erlangga juga dengan Anies dalam kajian milih Anies atau bocoran-bocoran ada nggak? Dan besar nggak peluangnya itu? Golkar itu partai paling cerdas ya di negeri ini gitu. Bahkan dalam posisi face to face pun dia masih dapat kursi. Iya. Jadi saya pernah di Golkar cukup lama. Betul. Dan jadi pemikiran partai Golkar dan sebagainya paling tidak kita bisa tahu seperti apa. Dan sekali lagi partai Golkar itu selalu punya senjata rahasia yang muncul di belakang. Partai Golkar kadang-kadang tidak memikirkan menang atau kalah karena dia pasti menang. Iya. Selalu akan ada pemenang. Siapapun yang menang dia menang gitu. Nah ini yang memang agak sulit dibaca di Partai Golkar. Apakah beliau ngotot seperti zaman Pak JK, ya sudah tahu kalah tapi tetap dimajukan. Iya. Tapi meskipun kalah tetap aja masuk kabinet. Iya. Itu kan ini yang repot di Golkar ini. Kemudian di zaman Pak SBY misalnya, Golkar tetap punya calon. Iya.
Tetapi ketika pemerintahan SBY terbentuk, Golkar tetap aja di dalam. Tetap ada ya. Nah, ini yang luar biasa dari Partai Golkar yang tidak bisa dilakukan partai Partai lain. lain. Sehingga memajukan Pak Airlangga, Ketua Umum Golkar ini sebagai calon presiden itu sangat memungkinkan. Karena mereka tidak peduli mau menang atau kalah. Gitu ya. Gitu. Golkar sepanjang sejarah Partai Golkar ini, kecuali zaman Pak Soekarno barangkali ya. Tapi masuk ke Soeharto, kemudian masuk ke Megawati, Habibie, Megawati, Gus Dur, kemudian seterusnya. Golkar selalu punya porsi. Mau menang, mau kalah, mau berhadapan-hadapan, mau punya calon sendiri pun tetap punya porsi. Ini yang bisa membuat Partai Golkar itu tidak peduli siapapun tetap mengajukan calon. karena dia selalu dan dia bisa berkoalisi dengan siapa saja untuk mencalonkan. Jadi kalau PDIP bisa sendiri, Partai Golkar cukup mengajak satu saja. Kau jadi wakil presiden sudah selesai. Koalisi dijadikan. Persoalan kalah atau menang urusan belakang. Karena pasti kita menang juga di belakang. nanti kita masuk koalisi yang menang. Baik. Apalagi kalau 2 putaran ya. Betul. Partai Golkar selalu pintar Terlalu. posisi. Baik sahabat dan sobat Ipiso, makin menarik. Sekarang terakhir yang saya ingin bedah dengan Kakak Ketum. Saya memantau di tim Pak Anies ini kan selain Melianis yang Kakak Ketum sendiri pimpin, ada juga pentolan-pentolan HMMPO yang membentuk jaringan-jaringan. Karena kebetulan saya juga jaringan saya dari sana, saya sering dapat kabarnya kan gitu. Senior alumni HMMPO itu saya lihat sudah membentuk kan ya kelompok-kelompok kecil ya di setiap provinsi dan sudah bergerak mengkampanyekan Bang Anies. Nah, bocoran apa-apa saja yang telah dilakukan teman-teman di tim Anies dan terkhusus milih Anies. Kira-kira apa program-programnya, seperti apa kerja-kerja politiknya untuk membantu Pak Anies? Kakak. Relawan itu kan ya bekerja saja. Dan Pak Anies itu punya banyak sekali relawan. Yang kadang-kadang Pak Anies sendiri sudah tidak tahu itu relawannya atau bukan gitu ya. Karena banyak orang yang bekerja untuk dia, yang orang tidak tahu bahwa bekerja untuk dia dan seterusnya. Milianis ini hanya satu yang berani mempublikasikan diri. Betul. Maksudnya yang lain-lainnya belum muncul ya. Dan itu sangat banyak. Kemudian apa saja yang dilakukan, ya kami ini kan masuk ke dunia politik itu fleksibel. Tidak bisa, kita tidak seperti organisasi kemasyarakatan, apalagi pemerintahan yang menyusun anggaran kemudian memprogramkan sesuatu, tidak. Jadi kami ini melihat situasi dan kondisi. Misalnya ketika kami merencanakan deklarasi, dalam posisi itu Anies sedang baik-baiknya, kami tunda deklarasi. Karena seperti membuang garam ke laut gitu. Untuk apa kami endorse dia untuk tinggi, padahal pada posisi itu dia lagi baik-baiknya, lagi di puncak gitu. Ini sebentar bisa dipotong. Aduh. Ya jadi kerja-kerja kami seperti itu. Jadi meskipun kami sudah jadwal misalnya Oktober mau deklarasi, tapi kalau melihat tren itu Anies lagi ramai dibicarakan dan tonnya positif, ya sudah kami tunda. Karena buat kami itu tidak penting saat itu. Yang penting saat itu adalah mendorong apa yang menjadi ton positif ini untuk semakin kuat. Nah, kalau agak turun, baru kita bikin sesuatu. Jadi kalau kami di milih Anies ya pasti seperti itu. Ya, tapi secara umum tim kita siap. Kapanpun Pak Anies sudah bisa ke daerah, beliau akan ke daerah. Sekarang kan beliau seperti tahanan kota ya, kota yang hanya keluar untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu yang memang terkait dengan tugas-tugas beliau sebagai gubernur. Meskipun kadang-kadang orang mengait-maitkannya selalu dengan pilpres. Dia 2022 ya berakhir. 21. Oh, 21. Saya 2022. 22 berakhir. Artinya setelah itu beliau tidak ada lagi beban ya untuk bergerak, karena kan DKI juga kan bahkan lebih terlambat dibanding pilpres itu sendiri. Artinya pilpres duluan ya dibanding pilgub DKI. Artinya setelah beliau berakhir ada waktu yang sangat longgar bagi beliau untuk bergerak kemana-mana. Beda mungkin dengan
Ganjar yang mungkin sampai 2023 kali ya kalau tidak salah masa jabatannya. Kan kalau dilihat memang dari semua gubernur ini hanya 3 yang menonjol. Bang Anies, Bang Ganjar dengan Bang Ridwan Kamil. Tapi Bang Ridwan Kamil sampai hari ini saya melihat tanda-tandanya beliau untuk maju itu masih tergolong kecil, kecuali Bang Anies dengan Ganjar itu sendiri. Nah, baik sahabat dan sobat episode, sebelum saya tutup, teman-teman masih ada tambahan yang ingin disampaikan ke publik, Kakak Ganjar? Jadi kawan-kawan sekalian, milenial ini relawan, belum tim sukses. Jadi kalau tahapannya itu relawan yang tim sukses ya. Jadi kita tidak membentuk struktur sampai ke desa, kecamatan, RW dan selanjutnya. Lebih kepada relawan. Relawan itu bekerja semampunya. Jadi tidak terbebani dengan harus di sini harus ada apa, di sini harus ada apa, di sini harus ada apa. Tidak seperti itu kerjaan milenial. Jadi kalau teman-teman mencari milenial itu kerja apa sih dan sebagainya, ya milenial itu relawan, bukan tim sukses. Betul. Bukan tim sukses, bukan tim pemenangan. Kalau dia sudah terkonsolidasi dengan baik, timnya bagus, kemudian bisa diangkat levelnya menjadi tim pemenangan, ya boleh. Tapi kalau tim pemenangan sifatnya sudah komando, sifatnya komando dari pusat siapa, di provinsi siapa dan seterusnya. Nah, semua ini akan bergerak secara simultan bersama dengan relawan-relawan lain. Jadi teman-teman semua yang mau gabung silahkan saja. Kita belum punya rahasia-rahasia apa gitu ya untuk sekarang. Ya, hampir semua kita buka. Mungkin ada tim lain yang bikin rahasia gitu dan sebagainya. Kita tidak. Kita masih terbuka. Milenial ini ya tadi itu relawan, bukan tim pemenangan, bukan tim sukses. Masih relawan, kayak gitu. Posisi IGI dan JSDI, apakah juga dipastikan akan berada di barisan Bang Anies? IGI itu organisasi independen. Jadi mereka tidak terkait sama sekali dengan politik. Jadi sama ketika saya memilih untuk tidak mencalonkan diri dan tidak bersedia dicalonkan, itu karena saya memang sudah meniatkan diri untuk bersama Mas Anies. Karena kalau saya tetap di IGI, kemudian sembunyi-sembunyi mendukung Pak Anies, ya tentu saja ini jadi masalah secara internal ya. Jadi sama mungkin kalau Pak Anies sekarang jadi gubernur tidak bisa banyak bergerak, kalau saya jadi ketua umum IGI tetap jadi ketua umum IGI kan seperti itu posisi. Nah, kalau JSTI sebenarnya JSTI itu organisasi biasa-biasa saja. Orang banyak menceritakan JSTI padahal umurnya belum setahun. Belum setahun. Dan saya tidak pernah menggabung-gabungkan JSTI dengan politik. Teman-teman kalau kita bahas IGI, kita bahas JSTI. Kalau IGI saya tidak pernah bahas lagi. Kalau saya bahas JSTI, maka dia fokus ke JSTI-nya. Dibahas fokus pada penguatan digitalisasi di pendidikan. Tetapi ketika bahas milenial, maka kita bahas milenial. Apakah ada orang yang sama? Ada orang yang sama. Ya kalau misalnya teman-teman yang tidak terikat, bukan pegawai negeri, tidak terikat dengan partai politik tertentu dan sebagainya, dan menyatakan diri siap bergabung dengan milenial, tidak ada masalah. Gitu. Karena mereka memang tidak punya ikatan apa-apa kemana-mana. Nah ini yang kemudian kita di sini menjaga teman-teman. Ya kalau misalnya ada PNS yang dukung Anies, ya kita sampaikan. Ya lakukan sesuai dengan batasan-batasan yang dimiliki. Jadi jangan melanggar seperti apa, karena kami belum punya posisi untuk membela Anda gitu ya. Kalau misalnya dipecat jadi PNS dan sebagainya, belum pada posisi itu. Tetapi kita Anda punya interest politik dan sebagainya, kita berkomunikasi ya, tidak ada masalah kita berkomunikasi. Ada guru, pegawai negeri sipil atau kepala sekolah atau apa menyampaikan ya kami respect dengan Anies, kami ingin bersama-sama Anies dan seterusnya, itu hal yang biasa, Nah, tetapi tetap memperhatikan batasan-batasan dia sebagai pegawai negeri sipil. Itu selalu yang saya sampaikan ke beliau. Nah, jaringan kita memang tidak semua dan tidak banyak menggunakan JSTI. Memang jaringan-jaringan di luar itu. Jadi kalau apakah IGI, JSTI mendukung Pak Anies? Ya secara organisasi tentu tidak. Tetapi orang-orang yang ada di JSTI, orang-orang yang ada di IGI menentukan pilihan politik itu hak mereka. Apalagi Pak Anies pernah menjadi Menteri Pendidikan, sangat dekat dengan mereka, tahu seperti apa Pak Anies, bagaimana dulu ketika menteri dan sebagainya, ya sangat tahu. Itu posisinya di situ. Kalau dulu misalnya kenapa Anies di reshuffle sebagai menteri,
ya lebih banyak karena faktor politik, bukan faktor kinerja, bukan membuat kesalahan dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Baik, sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini kita telah membedah arah Pak Anies menuju 2024. Pak Muhammad Ramli Rahim sebagai orang dekat dari Pak Anies telah menggambarkan seperti apa karakter Pak Anies, seperti apa ambisi politik Pak Anies, dan seperti apa target-target Pak Anies. Beliau bisa menjadi representatif dari apa yang menjadi keinginan-keinginan Pak Anies, karena saya tahu betul beliau ini kakak ketum sangat dekat dengan Bang Anies. Sejarah beliau dengan Bang Anies itu tidak lepas mulai dari beliau di pergerakan aktivis di kampus. Kedekatan beliau dengan Bang Anies itu sudah berlangsung. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak ketum Muhammad Ramli Rahim yang telah menyiapkan waktunya untuk memberikan edukasi politik kepada sahabat dan sobat IP yang setia menonton dan mengikuti channel IPISO. Akhir kata dari saya, Swadi Idris Amir, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sahabat dan sobat IPISO. Nantikan diskusi-diskusi berikutnya pada kesempatan yang lain dengan tema yang berbeda, atau dengan tema berkelanjutan, atau dengan pengamat yang sama, atau dengan pengamat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.